Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, ya. Kita buka surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, kami benar-benar menjaganya. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 dan 195, yang artinya dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril, ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dan juga dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Arab yang jelas. Surah Asy-Syu'ara ayat 192 dan 195. Jadi surah Al-Hijr dan juga surah Asy-Syu'ara ini menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan juga memelihara keaslian dari Al-Qur'anul Karim, ya. Saya pernah menyampaikan di sini Allah sekaligus membuka tantangan terbuka bagi siapa saja yang ingin memalsukan atau ingin membuat ayat dan surah seperti Al-Quran. Ya, dalam surah Ar-Rahman ada, kemudian dalam surah Al-Baqarah juga ada. Bahkan Allah mengumandangkan tantangannya ini. Allah berfirman, "Fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin." Itu sudah sangat jelas, ya. Fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba kau panggil seluruh penolong-penolongmu dari bangsa jin dan manusia untuk membuat satu fa'tu bi suratim, satu surah saja, bahkan satu ayat saja seperti Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa, kalian tidak akan pernah bisa. Lan taf'alu wa lan taf'alu, ya. Kalian tidak akan pernah bisa menciptakan atau membuat seperti Al-Quranul Karim, walau satu surah saja. Surah dalam Al-Quran ada 114. Satu surah saja kalian bikin gak bakal bisa, kata Allah. Lain halnya dengan kitab-kitab Allah yang lain, seperti suhufnya Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil. Ini tidak ada jaminan seperti itu, ya. Tidak ada jaminan. Makanya banyak kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil ini yang sudah dimanipulasi, yang sudah dimasukin pendapat-pendapat berkepentingan dari manusia. Sementara Al-Quran itu dijamin sama Allah, kesuciannya, kemurniannya, ya, keorentitannya itu dijamin sama Allah. Bukan manusia yang ngejamin, tapi Allah. Nah, oleh karena itu Al-Quran, ya, Al-Quran kitab yang paling agung. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir dan termulia, merupakan kitab samawi yang terakhir, termulia dan juga tersempurna, yang menjelaskan segala sesuatu dan berisi petunjuk serta rahmat bagi alam semesta, alam semuanya. Al-Quran adalah kitab yang paling agung yang diturunkan oleh malaikat termulia Jibril alaihi salam kepada makhluk yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada umat termulia yang ditampilkan untuk umat manusia dengan menggunakan penuturan dan juga kefasihan bahasa terbaik, yaitu bahasa Arab yang jelas, sehingga wajib bagi setiap orang untuk mengamalkannya, mengamalkan hukum-hukumnya, dan juga berakhlak dan beradab dengan adabnya yang ada di Al-Quranul Karim. Allah tidak menerima suatu amal yang tidak merujuk kepada Al-Quran. Setelah Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, dan Allah lah yang menjamin keasliannya, sehingga selamat daripada perubahan dan juga revisi, baik yang berupa penambahan maupun pengurangan. Ini dapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Al-Quran itu berisi apa saja?
ya, yang ini menjadi skenario buat kita nih agar kita selamat dunia dan akhirat. Kalau kita hidup di dunia ini, tujuan kita adalah untuk kembali ke kampung halaman yang sejati. Nabi Allah Adam alaihissalam pertama kali diturunkan langsung ke dalam surga. Kemudian karena godaan iblis laknatullah, akhirnya dikeluarkan dari surga. Kemudian ditempatkan di dunia. Nah, kita sekarang ini, ya, kita sekarang ini untuk menuju surga, kampung halaman abadi kita, sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam dulu. Nah, untuk menuju surga itu perjalanannya sangat jauh. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak tersasar, peta map kita, petunjuk kita adalah Al-Quranul Karim. Petunjuk kita apa? Al-Quranul Karim. Agar kita tidak tersesat, tidak tersasar, ya, tidak terjerembab ke jalan-jalan syaitan atau ke jalur neraka. Kalau kita tidak berpegang teguh, tidak menjadikan Al-Quran sebagai skenario dan petunjuk, maka kita akan menempuh jalan yang menuju ke neraka, ya, menuju jalan ke neraka, bukan ke surga lagi yang kita khawatir. Perjalanan kita kan masih sangat panjang, masih sangat panjang. Hidup di dunia katakan 63 tahun. Kemudian pindah ke alam sakratul maut yang sangat singkat tapi menentukan. Masuk ke alam kubur sampai menunggu datangnya hari kiamat. Sampai tiba hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, ya, dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu, dalam riwayat 50.000 tahun katanya. 50.000 tahun, sementara kita di sini cuma 63 tahun. Kalau ada yang lebih bagus, itu bonus dari Allah. 63 tahun aja udah lama, apalagi ini 50.000 tahun menunggu proses di padang mahsyar. Masya Allah, sampai masuk ke dalam surga tuh 50.000 tahun. Dan itu memerlukan bekal yang banyak. Bekal yang banyak itu dari mana? Dengan kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Jadi dengan kita mengamalkan Al-Quranul Karim, itu sudah menjadi konsep sistem yang sangat selamat. Makanya kita dianjurkan membaca suratul Fatihah itu dalam setiap sholat, bahkan setiap waktu. Kapan saja kita baca suratul Fatihah yang menjadi doa. Yang terakhir apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, itu Al-Quran. Siratal lazina an'amta alaihim, ya, jalan yang telah kau berikan nikmat, bukan jalan yang kau murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terakhirnya kita tutup dengan amin. Nama saya lagi disebut, tapi bukan nama saya, ini doa. Amin. Kalau saya amin. Kalau ini A-nya panjang. Amin. Tuh, kabulkanlah ya Allah. Itu jadi konsep sistem yang sangat baik untuk menyelamatkan kita semua. Jadi sekali lagi, apa sih isi Al-Quran? Coba kita lihat. Coba kita lihat isi Al-Quran apa saja. Ini singkat saja, kalau semuanya itu Masya Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat penjelasan dan juga keterangan dari segala sesuatu yang berupa berita atau kabar, ataupun berupa tuntunan atau tolab. Nah, kabar atau berita terbagi menjadi dua. Berita perihal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang pencipta, nama, sifat, perbuatan, dan juga firman-firmannya. Dialah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kabar perihal makhluk seperti langit, bumi, aras, dan juga kursi, manusia, hewan, benda, tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna, ya, surga dan neraka, atau kabar-kabar perihal para nabi dan rasul serta pengikut dan juga musuh-musuhnya dijelaskan dalam Al-Quran, disertai akibat balasan pada tiap-tiap kelompok, pada tiap-tiap perbuatan. Semuanya jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Ada juga bersifat thalab atau tuntutan. Tuntutan pun terbagi menjadi dua. Ini secara global saja, ya, tidak secara ijmali. Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati Allah dan juga Rasulnya, serta melaksanakan perintah Allah, seperti contohnya sholat, puasa, dan lainnya. Larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga peringatan akan hal-hal yang diharamkan Allah. Contoh riba, ya, seperti riba, atau juga perbuatan-perbuatan keji, sama hal lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam surah Az-Zumar itu Allah berfirman, ya, ayat 23. Coba kita lihat. Surah Az-Zumar ayat 23. Allah Subhanahu wa taala, ini langsung artinya ya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi tenang kulit dan juga hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk baginya, yang dapat memberikan petunjuk baginya jika Allah sudah memberikan kesesatan. Tambahkan lagi dalam surah Ali Imran ayat 164, Allah juga berfirman, yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan juga mengajarkan kepada mereka kitab dan juga al-hikmah, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata, yaitu zaman jahiliyah. Jadi inilah fungsi Al-Quran untuk kita, ya, agar kita dapat mengikutinya dan jangan pernah meragukannya. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, maka jadikanlah petunjuk. Atau kalau kalian ingin mendapatkan petunjuk, ikutilah Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fi hudan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang lil muttaqin, yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, khususnya pendengar setia sejuk di hati, untuk istiqomah terus mengamalkan Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca, belajar membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa memahami, pahami Al-Quran dengan mengikuti pengajian, tafsir, ya, mempelajari ilmu-ilmu tafsir. Bagi yang belum bisa mengamalkannya, dekat-dekatin orang-orang soleh, belajar dari mereka mengamalkan Al-Quran. Ketika kita sudah paham, kita amalkan dikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita menjadi sahibul Quran, atau bahkan kita menjadi ahlul Quran, ya. Ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya, yaitu yang cinta kepada Al-Quran dan juga mengamalkannya. Ahlul Quran, apalagi Ahlul Quran, keluarga Allah Subhanahu wa taala, Ahlullah. Ahlul Quran, orang yang cinta menyibukkan dirinya maksimal dengan Al-Quran, menjadi Ahlullah, keluarganya Allah. Kalau sudah menjadi keluarganya Allah, Masya Allah, dinominasikan tuh, diutamakan untuk masuk surga terlebih dahulu, dan pelayanan yang luar biasa dari bidadari-bidadari di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Belum ada kata-kata terlambat. Biar kita sudah tua, ayo belajar Al-Quran mumpung masih hidup, ya. Kalau kita masih hidup meskipun sudah terbata-bata, sudah tua renta, tetap membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, insya Allah kita tercatat dalam deretan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.